Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasili, NIM 11950125145 dari kelas TIP L, mata kuliah probabilitas dan statistik. Di sini kita akan membahas mengenai regresi linear data dan koefisien korelasi. Regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antar variabel faktor penyebab X atau prediktor dan terhadap variabel akibatnya Y atau respons. Nah, regresi linear sederhana ini sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression, yang merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Nah, contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi ini bisa kita lihat pada hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, ataupun dalam hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, dan lainnya antara hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Nah, model persamaan regresi linear sederhana ini sama dengan Y sama dengan A tambah BX. Y ini merupakan variabel responnya atau akibat yang bersifat dependen, sedangkan X ini variabel prediktor atau faktornya yang bersifat independen. A ini konstanta, lalu B ini koefisien regresi atau kemiringan, yaitu besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Nah, nilai A dan B ini nantinya akan kita hitung di Microsoft Excel dengan data yang sebelumnya, yaitu pada korelasi data. Di rumus-rumusnya akan kita gunakan nantinya. Jadi kita akan mengkaji hubungan sebab, akibat, dan persamaan untuk mencari koefisien korelasinya itu hanya dengan cukup mengkuadratkan nilai n-nya saja. Nah, jadi di sini kita tidak hanya mengetahui korelasinya saja, tapi di sini ada hubungan sebab dan akibatnya. Langsung saja kita coba di Microsoft Excel. Di sini sudah ada nilai pretest dan posttestnya. Yang pertama kita akan mencari nilai X, Y-nya. Sama dengan nilai X, kita kalikan dengan nilai Y. Oke, ini tinggal kita tarik saja. Nah, untuk nilai X ini sama dengan nilai X yang kita kuadratkan. Nah, tinggal kita tarik juga. Selanjutnya untuk jumlah. Untuk jumlah seperti biasa kita menggunakan rumus summary atau sum. Ini kita tarik lalu tutup. Nah, selesai. Tinggal kita copy saja ke sebelahnya. Cukup mudah dengan menggunakan Microsoft Excel ini dan lebih efisien waktunya. Nah, untuk mencari rumus nilai A, kita menggunakan rumus ini. Sama dengan sigma Y, jumlah dari Y, jangan lupa kita buka kurung untuk memisahkan pembilang dan penyebutnya. Ini pembilangnya sigma Y, kita kali dengan sigma X kuadrat. Nah, kita kurangkan dengan sigma X dikali dengan sigma XY. Kita tutup kurung, lalu bagi dengan penyebutnya. N-nya itu 20, nih jumlah datanya itu ada 20. Dalam kurung 20 dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X ini, sigma X yang dikuadratkan. Oke, enter. Nah, untuk mencari B, kita sama dengan buka kurung nilai N-nya 20 dikali dengan sigma XY ini dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Tutup kurung, lalu bagi N-nya 20, buka kurung 20 dikali dengan sigma X kuadrat yang ini, lalu dikurang dengan sigma X
Yang ini sigma X yang dikuadratkan. Oke, tutup kurung. Oke. Sudah benar ya. Nah, Y-nya langsung otomatis kita buat tadi. Y-nya sama yang di sini A ditambah dengan B X. Oke, sudah. Untuk nilai R atau nilai Pearsonnya, kita cukup menggunakan rumus yang sudah ada di Excel, yaitu Pearson sama dengan Pearson. Dalam kurungnya yang pertama itu nilai pretestnya, tinggal kita tarik atau blok. Nah, untuk pemisah antara pretest dan posttestnya, lihat di komputer masing-masing. Kalau di komputer ini, titik koma, lalu nilai posttestnya. Oke, sudah. Enter. Nah, untuk R kuadrat koefisien korelasinya ini, tinggal kita kuadratkan saja. Nilai R-nya ini kita kuadratkan. Oke. Sudah ketemu hasilnya. Jadi nilai ini, nilai R dan R kuadrat ini, nilai R-nya ini, R kuadratnya lebih kecil dari ini. Karena ini merupakan nilai sebab akibatnya, sedangkan nilai Y-nya ini merupakan nilai ramalan atau prediksi untuk nilai selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat diagram atau membuat chartnya. Nah, caranya membuat grafik gitu, kita blok pretest dan posttestnya, lalu ke tab insert, lalu ke ini. Kita pilih yang chart ini, insert scatter. Oke, kita pilih saja yang ini dulu ya. Nah, sudah. Kita akan memunculkan grafiknya itu ya. Ke menu design, lalu ke quick layout, lalu pilih yang ke ini, layout 9. Nah, otomatis kan muncul nilai Y-nya di ini. Nilai Y-nya kita boldkan dulu ya, agar lebih terlihat dan kita besarkan. Nah, sudah cukup besar nih. Bisa kita periksa di sini. Nah, ini nilainya 0,431 dan 65. Betul. Hasil yang kita temukan tadi sudah betul dengan ini. Nah, kita tinggal mengubahnya saja ini. Kita ubah namanya jadi grafik regresi data pretest dan posttest. Lalu yang ini kita ubah namanya nilai pretest. Lalu yang ini nilai posttest. Nah, sudah. Untuk lebih cantiknya, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi di desain ini. Kita bisa warnainya nih, atau change color. Nah, bisa banget. Kita bisa ubah dengan yang kita mau. Nih, misalnya ini aja. Oke, ini lebih bagus. Nah, itu sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, kita rapikan, tinggal mau di mana kita letakkan, bisa kita tutupi ini sebagai penggantinya. Nah, itu dia materi kita pada kali ini. Semoga materi ini bisa mudah dimengerti dan berguna untuk semuanya. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.